Teman-teman, apakah kita telah melakukan kesalahan dengan mempercayai Amerika? Bagaimana nih nasib porto kita yang telah membeli US dollar? Dan ada kejutan baru apa nih untuk di pertengahan tahun 2026 ini? Pastikan nonton video ini sampai selesai karena saya akan kupas tuntas banyak poin-poin penting untuk hari ini. Kita mulai dari bagaimana Donald Trump di tanggal 7 April kemarin melakukan ancaman ultimatum yang sangat mengerikan kepada negara Iran. We have never heard President Donald Trump use words like this. He's appearing to go further than he ever has before. Let's take a look. He says a whole civilization will die tonight, never to be brought back again. He goes on to say, I don't want that to happen, but it probably will. Bayangkan seorang presiden mengucapkan kalimat yang semengerikan ini. A whole civilization will die tonight terhadap negara Iran. Dia mengucapkan ini di sosmed yang dimana seluruh dunia bisa membaca. Kalau teman-teman benar-benar meresapi kalimat ini, itu sebenarnya ancaman yang sangat mengerikan. Bayangkan kalau kita negara Indonesia sedang berperang dengan sebuah negara yang dimana musuh tersebut mengancam untuk memusnahkan banyak penduduk di malam besok. Mungkin banyak sekali orang yang sudah chaos, sudah nggak bisa tidur, karena nggak tahu nasib mereka seperti apa besok malamnya. Dan itu dihadapi oleh negara Iran. Dan ancaman tersebut memiliki tenggat waktu sampai jam 8 malam EDT, Eastern Date Time, teman-teman. Jadi satu dunia ini menunggu apa yang akan dilakukan oleh Trump. Karena kalau sampai itu terjadi, teman-teman, perang akan semakin parah. Dan tebak apa yang terjadi? Detik-detik menjelang deadline tersebut, Trump mendadak mengumumkan adanya gencatan senjata dengan Iran. Dan US sampai mengumumkan bahwa itu adalah kemenangan, a big victory. Karena Iran memohon kepada US untuk bisa mencapai ceasefire ini. No other president has shown the courage and resolve of this commander-in-chief. President Trump forged this moment. Iran begged for this ceasefire, and we all know it. Tapi drama peperangan itu tidak berhenti di situ, teman-teman. Karena ceasefire ini baru berjalan belum sampai 24 jam, Israel sudah mencuri headlines baru. Israel menyerang Lebanon. Bahkan ada ratusan manusia yang meninggal gara-gara serangan tersebut. Jadi teman-teman, Selat Hormuz yang sudah mau dibuka gara-gara gencatan senjata, tiba-tiba balik tutup. Setelah begitu banyak uang yang dihabiskan oleh Amerika, begitu banyak negara yang rugi akibat peperangan ini, dan masyarakat-masyarakat yang memikul kerugian karena oil crisis yang disebabkan oleh peperangan US dan Iran. Apa hasilnya? Nothing, teman-teman. Dan dalam peperangan ini terlihat siapa yang sebenarnya lebih kuat. Apakah US atau ternyata Iran yang pegang kendali? Teman-teman, US selama ini ya dari Perang Dunia Pertama sampai sekarang telah menunjukkan bagaimana kuatnya militer mereka. Teman-teman, secara historis perlu memahami bahwa 1945 Perang Dunia itu selesai pada saat Amerika menjatuhkan nuklir ke negara Jepang. Bahkan Indonesia bisa sampai merdeka ya, gara-gara Jepang tarik balik pasukan-pasukannya kembali ke sana. Dan kalau baru-baru ini kita lihat seberapa kuat militer Amerika bisa menculik Presiden Venezuela dengan sangat swift, cepat sekali, tidak banyak korban, bawa pergi keluar. Bayangin seorang presiden bisa diculik seperti itu. Dan di Iran baru beberapa hari leader supremasi mereka, Khamenei itu diterminate oleh US. Powerful sekali kan militer Amerika. Tapi teman-teman, sebuah image yang begitu kuat militer Amerika perlahan-lahan mulai retak. Kenapa? Apa faktornya? Yaitu adalah sesuatu yang dimiliki oleh Iran, Selat Hormuz. Teman-teman bayangkan, Selat Hormuz itu lebarnya cuma 33 km. Kecil sekali. Dan ini menyuplai 20% energi seluruh dunia. Semenjak hari pertama perang sampai sekarang, Iran itu nggak perlu banyak melakukan ancaman atau gerakan advance technology ya. Mereka hanya perlu menguasai Hormuz, ditutup. US tidak berkutik. Justru peperangan ini bukan menunjukkan seberapa powerful militer Amerika, melainkan seberapa kuat negara Iran di dunia ini. Seluruh dunia menyaksikan kegagalan Amerika dalam peperangan ini. US tidak berhasil mendapatkan Kart Island atau oil Iran. Mereka gagal membuka Selat Hormuz. Leader mereka yang lama digantikan dengan anaknya dan sampai sekarang tidak ada perubahan apa-apa, maka rejim tidak berubah. Lalu sebuah negara yang superpower meminta bantuan teman-temannya di Selat Hormuz, tidak ada yang mau bantu. Kebayang nggak?
seberapa buruknya image Amerika sekarang. US itu adalah nomor 1. Tetapi dengan serangkaian kejadian yang baru saja terjadi, kelihatannya orang-orang akan mulai lose respect terhadap Amerika. Dan bagaimana nih dampaknya terhadap Amerika? Teman-teman, untuk melihat resiko apa yang dihadapi Amerika, kita harus lihat Amerika itu pada saat sebelum perang. Harga saham di Amerika itu sudah terlalu tinggi. Jadi berdasarkan Shiller Cap Ratio S&P 500, valuasi saham di Amerika sekarang itu sudah mendekati dengan .com bubble. Dan teman-teman ingat apa yang terjadi dengan .com bubble? Sekali pecah, longsornya tidak main-main. Banyak sekali duit yang hilang teman-teman di dalam stock market. Ditambah dengan adanya perang dan gagalnya Amerika untuk mencapai goal yang dia inginkan dalam memulai peperangan ini, maka resiko bubble itu pecah semakin besar. Kita tahu peperangan ini membuat harga minyak naik. Dan jika harga minyak naik tentunya akan membuat inflasi naik karena segala sesuatu akan naik. Secara data, inflasi Amerika itu 2,4% di bulan Januari. Dan diproyeksikan akan melonjak ke atas 3% di Maret dan bisa saja tembus 4% di bulan April. Banyak orang mengharapkan bahwa The Fed itu cepat memangkas suku bunga supaya perputaran uang bisa terus berjalan, sektor real mereka bisa terus prosper. Tetapi bagaimana itu bisa terjadi kalau inflasi naik? Dan bahkan ada beberapa diskusi sekarang bahwa ada potensial rate hikes teman-teman gara-gara peperangan ini supaya menekan inflasi. Jadi valuasi yang tinggi, suku bunga yang ada potensi naik, geopolitik yang tidak jelas ke depannya seperti apa, dan image Amerika yang mulai turun, ini menjadi sebuah resep kehancuran stock market Amerika. Kalau kita lihat, ada 2 potensi outcome yang akan terjadi dalam waktu dekat ini. Jika ceasefire ternyata berhasil atau gencatan senjata ini berhasil berjalan dengan baik dan akhirnya damai, maka saham US akan berpotensi rebound secara masif dan bahkan tidak heran mencapai all time high. Nah, buat kita teman-teman yang mungkin sudah beli US dollar, justru teman-teman akan diuntungkan karena dolar akan naik. Amerika telah mendapatkan apa yang diinginkan dan dapat keuntungan dari peperangan ini. Tetapi bagaimana kalau yang terjadi adalah outcome yang kedua? Kalau ceasefire ini gagal, US berakhir tidak mendapatkan apa-apa, malah disuruh bayar biaya reparations, bayar kerugian dari peperangan yang mereka sebabkan teman-teman. Jadi udah nggak dapat cuan malah makin boncos. Kalau sampai itu terjadi, sahamnya bisa terjun bebas teman-teman. Itu tentunya bukan skenario yang saya inginkan teman-teman. Tetapi setiap krisis selalu muncul peluang. Itu giliran kita bagaimana cara mencari sebuah peluang dalam menghadapi sebuah krisis. Jadi teman-teman, untuk menjawab pertanyaan kita yang di awal, apakah kita salah dalam mempercayai dolar? Coba kita lihat dari chart yang satu ini. Nilai tukar rupiah kita itu sudah tembus di angka 17.000. Bayangkan dari Januari sampai bulan Maret, padahal BI itu sudah melakukan intervensi. Cadangan devisa kita itu terus turun, bahkan sampai 3,7 miliar US dollar. Untuk apa? Untuk menstabilisasikan nilai tukar rupiah kita. Tapi ternyata nggak cukup kuat teman-teman. Arus duit yang keluar dari rupiah ke dolar terlalu deras sehingga dolar mencapai angka 17.000 lebih. Padahal kalau kita lihat DXY itu adalah sebuah indeks yang menunjukkan seberapa powerful US dollar terhadap currency lain. Nah, kalau kita lihat grafiknya secara overall itu kan menurun teman-teman. Tapi kok bisa di grafik USD/IDR nilai tukar rupiah kita terus melemah? Artinya apa? Rupiah kita itu melemahnya jauh lebih cepat dibanding pelemahan US dollar. Kalau kita bandingkan kurs kita dengan negara tetangga Malaysia, itu udah parah sekali ketinggalannya teman-teman. So, there is something really wrong dengan currency rupiah kita. Jadi menurut saya teman-teman jangan khawatir. Dengan kondisi sekarang aja yang banyak sekali blunder dilakukan oleh US, bahkan nilai tukar rupiah kita tidak bisa menguat terhadap currency mereka. Jadi membeli US dollar itu masih salah satu cara yang tepat untuk memitigasi resiko. Kedua, kita membahas tentang peluang yang bisa kita dapatkan jika Amerika terjadi crash teman-teman. Misalkan Amerika melakukan blunder nih, ceasefire gagal dan akhirnya mereka kalah dari peperangan, cabut tanpa mendapatkan hasil apa-apa. Artinya apa? Kemungkinan besar
mereka punya saham bisa jebol, teman-teman. Nah, kalau sampai itu terjadi, kita yang belum mempunyai saham Amerika harus siap. Karena bayangkan, teman-teman itu bisa membeli saham-saham luar biasa seperti Amazon, Netflix, Google, Microsoft. Itu sebuah perusahaan ternama yang dimana produknya dipakai seluruh dunia. Kalau mereka sampai crash, mereka itu crash nggak kayak di IHSG, cuma ARB-nya 15% atau 20%. Tapi sekali jebol bisa 50% lebih. Jadi kalau sampai itu terjadi, teman-teman, itu kesempatan emas untuk serok. Dan saya pribadi sekarang menggunakan peluang untuk bisa membeli saham Amerika. Karena di peluang tidak cuma bisa membeli saham Amerika, kita bisa membeli cryptocurrency. Dan saya juga mengincar Bitcoin. Jadi kalau ada masalah besar, Bitcoin sampai runtuh, dan juga saham Amerika sampai terjadi crash, kita sudah siap nih. Jangan sampai teman-teman terlambat, baru mau buka akun. Nah, buat teman-teman yang kepingin beli saham Amerika dan juga cryptocurrency, bisa menggunakan peluang dan gunakan referral code ini, supaya teman-teman juga bisa mendapatkan bonus. Kita akan lanjut ke poin, ada sebuah kejutan untuk Indonesia di pertengahan tahun 2026. Ada sebuah berita yang belum banyak orang ketahui karena ditutupi oleh chaos yang ada di Middle East sekarang. Teman-teman mesti tahu Pak Purbaya sudah melakukan statement. Dia ingin di semester kedua tahun 2026, dia ingin mulai memungut pajak di online marketplace, teman-teman. Jadi berdasarkan PMK nomor 37 tahun 2025, marketplace mulai ditunjuk sebagai pemungut pajak penghasilan 22 dan besarannya itu 0,5% dari omset. Dan ini berlaku untuk pedagang dengan omset di atas 500 juta rupiah per tahun. Dan Pak Purbaya bilang, itu akan terjadi jika semester kedua ekonomi Indonesia baik. Nah, pemerintah kan sudah bilang kan, dari awal tahun mereka selalu mengatakan bahwa ekonomi Indonesia ini baik, daya beli baik. Jadi semuanya ini luar biasa ekonomi kita. Jadi tidak menutup kemungkinan semester 2 ini sudah akan dimulai untuk pemungutan pajak. Dampaknya apa nih terhadap pembisnis di marketplace Indonesia? Coba kita lihat kebijakan pemerintah pada saat era COVID. Mereka menaikkan harga cukai rokok. Dan apa yang terjadi kepada perusahaan rokok pada saat itu, teman-teman? Lihat seperti Gudang Garam, HMSP, dan lain-lainnya, sahamnya tumbang, teman-teman. Itu karena omset mereka terjun bebas. Biayanya terus membengkak. Dan rokok ilegal mulai semakin marak, teman-teman. Dan pemungutan pajak ini tentunya akan memberikan tantangan baru untuk para pedagang online. Teman-teman pasti ngerasain, orang yang berjualan di online, fee platform itu terus-terusan naik, setiap tahun selalu naik. Jadi margin kalian kan sudah makin tipis. Dan sekarang dengan adanya pemungutan pajak lagi, dan mungkin di tahun 2027 fee akan terus naik, maka barang-barang yang dijual di online akan terus naik. Dan apa nih dampaknya, teman-teman? Akan ketemu satu titik di mana harga barang-barang di online itu bisa sama atau bahkan lebih mahal dari toko offline. Dan tentunya ini berita yang kurang baik untuk para pedagang online kan, yang sudah susah akan semakin susah, yang marginnya udah terkikis akan semakin kecil, teman-teman. Udah persaingan sengit, barang semakin banyak, dan sekarang ada PPh 22 dipungut pajak, teman-teman. Tapi teman-teman, setiap kebijakan selalu ada plus minus. Apa nih plusnya, teman-teman? Tentunya pertama adalah negara akan dapat duit lebih banyak karena pungut pajak baru. Dan yang kedua, ini akan menguntungkan para pemilik toko retail. Karena selama ini mereka itu sudah ngeluh ya, waduh barang nggak laku karena orang-orang mulai belanja online. Tapi kalau barang online terus-terusan naik dan akhirnya menjadi agak mahal, maka mereka akan mulai nih merasa coba belanja di offline. Nah, contohnya kalau belanja baju fashion, itu kan bisa langsung dicoba bajunya kalau beli offline. Bisa terjadi tawar-menawar dan seterusnya. Jadi ini bisa menghidupkan kembali bisnis-bisnis retail offline. Nah, buat para pembisnis yang selama ini sudah keluh kesah, buka toko kok nggak laku-laku, mungkin ini menjadi titik awal kalian bisa memulai meningkatkan omsetnya. Karena persaingan harga online dan offline akan semakin dekat, teman-teman, maka customer yang awalnya selalu belanja online bisa mulai belanja secara offline. Jadi teman-teman, 2 minggu ke depan adalah momen paling penting untuk sejarah di dunia ini. Karena ada resiko Amerika itu bisa kehilangan superpower dia untuk menjadi polisi nomor 1 di dunia. Dan tentunya kalau sampai itu terjadi, kita sudah harus mempersiapkan langkah-langkah apa saja sesuai yang tadi kita bahas di awal video. Dan jika US sudah mulai kehilangan power, biasanya secara historis akan ada negara lain yang challenge superpower tersebut. Nah, menurut teman-teman siapa nih negara atau kandidat yang mampu menyaingi US?
Apakah China atau Rusia atau ada negara lain nih teman-teman? Atau jangan-jangan Iran? Karena ternyata Iran sangat kuat bisa mengendalikan energi supply dunia. Share pandangan teman-teman di kolom komentar di bawah. Dan teman-teman, saya penasaran, jika teman-teman itu sebagai penengah antara US dan Iran, kira-kira ada masukan apa yang bisa diberikan agar US dan Iran ini bisa cepat damai, sama-sama happy, dan dunia bisa kembali damai? Mungkin teman-teman ada solusi, bisa share di kolom komentar di bawah. Nah teman-teman, saya juga menyediakan sebuah platform secara gratis. Teman-teman bisa join, ikutan diskusi tentang saham, investasi, ekonomi, dan juga bisnis. Linknya akan saya cantumkan di bawah ya, namanya Edge Invest Smart Room. Kita setiap hari Minggu jam 8 malam ada Instagram Live, yang dimana teman-teman bisa melakukan Q&A, dan itu semua secara gratis. Oke teman-teman, video hari ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.